Oke, jadi untuk pengerjaan web kredit UKDC udah selesai dan saya bakal coba buat demoin ya. Oke, di sini kita akan coba login ke admin dulu. Untuk detail requestnya itu kita akan memisahkan ya, kita akan memisahkan fitur perhitungan data kredit penelitian total, penelitian dan juga pengabdian itu secara terpisah dari sistem penilaian sebelumnya. Jadi kalau untuk sistem penilaian sebelumnya itu kan dia ini ya, sistemnya itu kita bikin fleksibel di mana setiap data kriteria itu bisa di manage sama admin. Jadi setiap data kriteria itu akan memiliki data subkriteria. Lalu data subkriteria itu ada data sub-subkriterianya lagi. Dan ya untuk sistem penilaiannya seperti sebelumnya lah. Jadi si dosen itu akan mengupload berkas per sub-subkriteria seperti itu. Lalu data sub-subkriterianya itu akan di review sama si staff, kemudian si staff akan mengupdate data quantity seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau untuk data penelitian dan juga pengabdian itu kita bikin berbeda. Jadi kita bikin terpisah. Untuk penelitian itu datanya diambil dari data publikasi. Penelitian dan juga pengabdian itu kita ambil dari data publikasi. Eh, Publikasi penelitian, publikasi pengabdian seperti itu. Jadi nanti si dosen itu akan mengupload data publikasi ya, data publikasi. Jadi misal data publikasi karya itu nanti masuknya akan ke penelitian. Kalau untuk pengabdian itu masuknya ke pengabdian. Nah sekarang kita bisa lihat di dashboard admin di sidebarnya itu ada beberapa menu tambahan, yaitu ada publik, ada poin kredit umum, ada poin kredit jenis, ada poin kredit capaian, dan juga ada kredit kegiatan. Nah ini fitur-fitur ini fungsinya itu adalah agar admin bisa memanage data-data yang nantinya akan diperlukan dalam proses penghitungan nilai ya. Jadi untuk poin kredit umum ini adalah poin yang secara default itu akan didapatkan ketika setiap kali data publikasi itu diupload ya. Jadi misal si dosen itu mengupload data penelitian. Nah, itu nanti secara default dia itu akan mendapatkan poin 60, total poin dari publikasi itu akan mendapatkan 60 poin seperti itu. Nah, kalau untuk pengabdian itu sama juga. Jadi setiap kali si dosen nge-upload atau mempublikasikan data pengabdian itu ketika udah di approve nantinya total poin untuk si data publikasi itu akan mendapatkan nilai 70. Oke, itu untuk data kredit umum. Lalu di sini ada kredit jenis ya. Nah, untuk data kredit jenis itu fungsinya ada di data penelitian nantinya, terkhusus di data penelitian. Berbeda dengan data kredit umum tadi. Nah, untuk data kredit jenis ini ya, karena memang saat mengisi data form publikasi karya itu kan ada kategori data jenisnya seperti itu. Jenis publikasi. Di sini kita kasih dua opsi dulu, nanti bisa ditambah, bisa juga diedit dan dihapus ya, bisa diedit value-nya. Di sini kalau nantinya si dosen itu memilih jenis publikasi jurnal nasional terakreditasi, itu dia akan mendapatkan tambahan kredit poin sebesar 50 poin untuk data publikasi ya. Kalau yang jurnal tidak terakreditasi itu akan hanya mendapatkan 40 seperti itu. Lalu untuk data kredit capaian. Nah, untuk data kredit capaian ini juga letaknya nanti ada di publikasi karya. Jadi selain kategori jenis publikasi itu juga ada kategori capaiannya. Jadi kalau dia itu sebagai penulis utama, dia akan mendapatkan 10 poin lagi seperti itu. Dan datanya ini masih dinamis ya. Jadi si admin bisa nambahkan data kredit capaian tambahan seperti itu. Kalau untuk kredit kegiatan itu datanya khusus untuk si pengabdian. Jadi di pengabdian itu ada kategori data kategori kegiatan. Kategori kegiatan atau jenis kegiatan. Nah, itu data opsinya kita ambil dari sini. Di sini hanya ada satu data yang udah kita save, yaitu pelatihan atau workshop. Nanti kreditnya akan ditambahkan dengan 60 poin. Jadi untuk setiap ini ya, untuk setiap data publikasi karya itu nanti dia akan dapat kredit umum
total poinnya. Total poinnya itu sama dengan kredit umum dari penelitian ditambahkan dengan kredit jenisnya lalu kredit capaian. Itu total poinnya. Nanti total poin ini akan dibagi secara merata sesuai dengan persentase yang udah kita sesuaikan seperti itu. Kalau untuk pengabdian itu dia akan total poinnya didapat dari nilai kredit umumnya lalu ditambah dengan kredit kegiatan. Oke, kita akan coba login aja ya. Kita akan coba tunjukin gimana proses penilaiannya. Jadi kalau kita login ke websitenya, kita akan login sebagai si dosen. Kita login, lalu ya seperti ini. Jadi kita lihat di dashboard dosen itu udah ada seperti ini. Jadi untuk data kredit penelitian itu dan kredit pengabdian itu datanya udah kita udah kita injek secara langsung seperti itu. Jadi datanya ini enggak diambil dari data kriteria lagi karena memang kredit penelitian dan juga pengabdian. Karena memang kredit penelitian dan juga pengabdian itu memang terpisah dari sistem sebelumnya. Jadi kalau seandainya di dosen itu di dosen itu menambahkan kriteria baru, itu nanti akan muncul di sini seperti itu. Tapi data yang muncul itu hanya yang pendidikan dan juga penunjang. Kalau yang ini memang dia akan secara default tetap ada di sana. Jadi data yang ini itu berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dia masih bisa dihapus ya. Misalnya kita hapus data kedisiplinan seperti itu, kita hapus. Nah di sini data kedisiplinan akan menghilang. Nah berbeda dengan data kredit penelitian dan juga pengabdian, itu tidak bisa dihapus karena memang dia udah permanen. Oke, kita bisa coba ingat ya, untuk data kredit penelitian sekarang itu 192, untuk pengabdian itu 69,3. Kita akan coba dulu proses publikasi karya ya. Di sini udah ada beberapa data publikasi yang udah saya gunain ya untuk development. Kita akan publikasi baru, kita akan edit data, kita akan isi datanya. Oke, jenis karya, jenis ya. Di sini ada jenis. Nah, untuk data jenis itu value-nya kita ambil dari poin kredit jenis. Jadi kita bisa lihat opsinya ada dua nih. Datanya juga udah sesuai. Jadi ada jurnal nasional terakreditasi dengan kredit 50 dan juga ada yang tidak terakreditasi dengan poin 40. Kita pilih aja yang ini. Lalu untuk kredit capaian itu diambil juga dari kredit capaian ini. Jadi ada penulis utama, dia hanya ada satu data opsi di sini kita yang udah kita tambahin, yaitu penulis utama kreditnya 10. Kita pilih yang ini aja nih. Sisa lain data lainnya kita isi dengan dummy aja. Nah di bagian anggota ini cukup penting ya. Jadi untuk data anggota itu si dosen yang input ini dia tetap masuk ya. Jadi dia tetap harus masuk karena memang pembagiannya ada di sana nanti. Pembagian total poin publikasi ini. Jadi kalau kita coba lihat di sini itu kita bikin ya. Dosen ini kita jadikan ketua, itu nanti dia akan dapat 60% ya. 60% dari total poin publikasi ini. Jadi kalau kita tambah anggota dosen lagi, dosen A seperti ini anggota. Oke. Nah ini untuk anggotanya saat penilaian itu kita hanya ambil dosen sama mahasiswa aja. Jadi ada 3 total ya. Totalnya itu ada 3. Ada si dosen sebagai ketua, ada si dosen A sebagai anggota, dan ada Jamal si anggota. Nah ini pembagiannya nanti seperti ini. Jadi untuk total poin itu kita coba perkirakan ya. Kita coba perkirakan poinnya itu 50, 90, 50, 40, 90 ya untuk jenis sub kredit. Untuk kredit umumnya itu sendiri 60, berarti 150. Ya nanti total poin publikasinya itu akan 60 90 90. Oh ya 150.
Nanti pembagiannya akan seperti ini. Si dosen ini itu akan mendapatkan 60% dari si 150. Jadi dia akan mendapatkan poin tambahan sebesar 90 poin. Begitu ya. Dia akan mendapatkan 90 poin. Ya, ini harusnya benar ya. 50 90 ditambah 60 60 ini ya 150. Karena dia ketua, dia akan berada di posisi pertama, penulis utama, itu nanti dia akan dapat 60% ya, 60% dari totalnya tadi pembagiannya seperti itu. Oke, kita akan coba cek. Sedangkan untuk poin sekarang itu di 192, berarti kalau dia akan dapat 90 itu 282 ya, posisinya nanti akan di 282 seharusnya. Jadi targetnya 282 kalau pembagiannya benar seperti itu. Kita akan coba simpan data. Oke, datanya udah kita simpan, datanya pending. Kita coba logout dulu, kita akan masuk ke stub. Nah, di sini kita masuk ke stub, lalu kita coba cek. Di sini ada satu data yang masih pending. Ya, lalu kita coba approve data, lalu kita simpan. Oke, datanya udah kita simpan. Nah, sekarang kita akan coba cek di sini. 264. Sorry, tadi berapa? Oh, seharusnya 282. 92. Sebentar. Sekarang 200 192. Seharusnya 282 ya, tapi di sini yang nambah malah ke 264. Kita coba cek dulu ya, kenapa yang muncul datanya tidak sebanyak itu ya. Berarti kalau di 264 ya, 264 minus 192, berapa tadi ya, 192 ya, 192 itu 72 yang nambah ya. Berarti kita akan coba hitung ulang. Jadi untuk di data publikasi tadi kita cek dulu proofnya. Poinnya benar 50. Oh sorry, ini salah, saya salah hitung. Jadi ya gini. Jadi jurnal terakreditasi, karena dia jurnal terakreditasi itu dia akan dapat 50. Lalu kategori capaian itu dapat 10, jadi 60 ya. Nah, 60 itu kita akan coba cek lagi di sini. Kredit umum dia akan ditambahkan dengan kredit umum yaitu 60. Jadi totalnya itu 120. Nah, 120 itu kita akan ambil 60%-nya. Jadi 120 dari 60% itu ya benar 72 ya, seperti itu. Jadi ya benar ya. Jadi yang bertambah tadi memang hanya 72. Jadi tadi kan 192, sekarang 264. 264 itu dikurangkan 192 ya 72, seperti itu. Jadi untuk pertambahan poinnya udah benar ya. Tadi saya salah hitung menghitung data poin totalnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba data pengabdian lagi ya. Kita akan coba ke data pengabdian. Oke, untuk di data pengabdian itu hampir sama dengan publikasi karya tadi. Hanya bedanya di sini data kategori poinnya itu cuma ada dua, yaitu ada umum dan kategori kegiatan. Nah, untuk data kategori kegiatan itu kita ambil dari data kredit kegiatan ya. Di sini ada kredit kegiatan. Data kategori kegiatan itu ya memang value-nya cuma ada satu opsi yang saat ini kita udah tambahkan, jadi 60. Kita akan coba isi data dummy lainnya ya. Kita akan coba pakai dummy aja di sini. Oke. Oke, seperti ini.
seperti ini. Jadi tadi itu kalau saat publikasi karya itu di senario si dosen itu sebagai penulis utama ya, dia akan mendapatkan 60 poin. Nah sekarang kita akan ambil gimana cara kalau si dosen ini bukan sebagai penulis utama, jadi dia sebagai anggota seperti ini. Jadi untuk ketuanya si dosen ini, kita akan tambah anggota dosen lagi, si dosen, lalu poinnya itu sebagai anggota. Kemudian di sini mahasiswa, poinnya itu sebagai anggota, Budi, kepala desa seperti itu. Jadi nanti itu total anggotanya ada 3. Ada si dosen A sebagai ketua, dia akan mendapatkan 60% dari total poin. Ada si dosen ini sebagai anggota, dia akan mendapatkan 40% ya. 40% dibagi 2 dengan Jamal seperti itu. Oke, jadi dia akan mendapatkan 40% bagi 2 berarti 20% dari total poinnya. Kita akan coba ingat itu ya. Kita akan coba simpan. Lalu kalau kita coba cek di sini, ini untuk default nilai kredit pengabdian itu 69,3. Kita akan coba lihat pertambahannya nanti. Dari perhitungan ini ya kita akan dapat 20% dari total poin nantinya. Untuk poin itu sendiri 60% dari kategori kegiatan, sedangkan 60% lagi dari 70% dari kredit umumnya. Jadi totalnya nanti 130 ya. Ya, 130. Kita akan dapat berarti 20% dari 130 26 seperti itu. Jadi kalau 69,3 ya 69,3 itu dia akan jadi 95,3 nantinya seharusnya, perkiraan saya. Kita akan coba simpan dulu. Oke, datanya udah kita simpan dan kita akan coba logout, lalu kita akan coba ke staf ya. Kita akan ke staf. Oke, lalu ke pengabdian. Oke, datanya udah ada di sini. Kita akan coba ubah statusnya ke approve, simpan. Oke. Ini udah kita simpan. Oke, jadi udah kita approve ya. Kita udah approve, kita cek di sini. Tapi di sini masih pending punya kita. Kita coba refresh, datanya udah di approve, kita ke sini. Oke. 95,3 ya. Oke, jadi ini udah benar ya dengan proses tambahan kita tadi. Jadi perkiraan tadi kita akan dapat 26, jadi itu benar. Kita akan dapat 26 dan 26 kita akan tambahkan dengan 69 kredit awal tadi, kredit pengabdian awal. Jadi untuk totalnya udah 95,3. Jadi perhitungan kita tadi udah tepat seperti itu. Jadi untuk algoritmanya akan seperti itu. Jadi udah ada algoritma pembagian poin baik di publikasi karya ataupun di pengabdian. Jadi untuk pengabdian tadi sama ya seperti tadi. Ya pembagian poinnya seperti itu. Jadi untuk yang senario ini tadi kita akan bagi poin yang 40% bagi 2 ya. Karena dia bukan penulis utama seperti itu. Jadi untuk pembagian poin udah sesuai saya pikir. Oke, untuk fitur selanjutnya itu ada di laporan penilaian. Nah, sekarang untuk laporan penilaian itu metode laporannya bukan hanya ekspor Excel biasa ya. Jadi kalau untuk ekspor Excel biasa dia kan seperti ini ya. Jadi ya gitu. Jadi kalau kita cek di sini itu dia akan uploadnya seperti ini. Laporan perhitungan UKDC seperti ini. Jadi ini untuk usernya, ini untuk user. Kalau untuk di admin dia untuk di admin atau di staff itu sama ya. Jadi dia akan seperti ini. Nah gini. Jadi untuk laporan awal masih seperti ini. Jadi ini belum spesifik ya. Oke, kita lihat kalau yang lebih spesifik itu akan seperti ini. Jadi kalau ini untuk di dosen dulu. Jadi untuk di dosen itu kalau kita coba upload data pendidikan itu nanti akan seperti ini. Oke. Udah down saya pikir ya udah down. Nah di sini. Jadi untuk datanya akan seperti ini. Jadi untuk di sini akan ada identitas, lalu di sini akan ada itemnya, detail item. Jadi untuk pendidikan itu di sini kan ada pendidikan magister, tanggalnya, ijazah, volume. Untuk kredit dan di sini ada jumlah angka kredit. Jadi ini ada detailnya.
Begitu juga dengan data lain, misal kita pengen update yang penelitian di sini. Oke, ini untuk data penelitian. Kita coba cek untuk penelitian dia seperti ini. Jadi kita bisa lihat pertambahan datanya. Ini untuk penelitian ya. Jadi dia dapat 72 angka kredit tambahannya tadi. Nah, kalau untuk di pengabdian itu kita coba cek untuk pengabdian 26 seharusnya. Oke, nah ini untuk data pertambahan kreditnya. Jadi data terakhir kita masukin itu kita dapat 26. Untuk data sebelumnya itu saya dapat 17,33 angka kredit, ada yang 52 juga tuh. Ada beberapa case atau scenario ya. Seperti itu. Oke, itu untuk penilaian ya. Jadi si dosen, si admin dan staff itu bisa mengekspor data penilaiannya ke Excel. Untuk laporan penilaiannya ini kalau si dosen kalau si staff dan admin itu sama ya, untuk fiturnya itu sama. Jadi di sini uh, si staff dan dosen itu bisa mengekspor beberapa data semua dosen. Kalau si dosen itu dia hanya bisa nge-ekspor data punya dia aja, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.